Ngendikane Gus Bah ngaose ngantos jam 3. Siap. Siap gerak. Lockdown. Bagian lucu nih. Antik ya, jadi antik ya. Jam 3 ya. Mas rembukan sampai. Lah kita sampai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Teng ngarsa para habaib, para kiai, wabil khusus wonten Ki Haji Hafidz Hisyam, wonten sedanten keluarga ingkang kula hormati, niki wonten Habib Zainal Abidin Al-Kaf, wonten Habib Zain Al-Jufri, sedanten ingkang kula hormati, wonten Gus Apang. Niki siap-siap nggih niki ngaos ngantos semiten niki. 3. Tapi sederenge niku MC-ne kedah tobat. Mesti tulis ngaji bareng cek muni itu hasanah. Radi balelo niku mboten nurut protap niku. Terus kula niat hormat Mbah Hisyam. Kula cerita sekedhik Bapak kawula Ki Haji Nur Salim niku kanca akrabe Mbah Sa'roni nggih kanca akrabe Mbah Hisyam. Riyen Bapak hatam teng Ki Zubaidi niku buyut kula. Badhe hatam teng Ki Zubaidi terus teng Mbah Dolah. Sing sering daerah Mbah Dolah teng Kudus niku bapak kula. Kepanggih Ki Sa'roni, Ki Hisyam dan lintu-lintunipun. Kula piyambak mulai alit teng sarang badhe tamat aliyah tiap ruah poso teng mriki. Wonten 3 tahun tapi nampung pendak Sakban kalian apa? Ramadan. Terus kula ngaos riyen kula pun khatam terus setor kalian Mbah Nur Muttaqin. Kula teng mbah kula terus pondok Damaran niku nggih buyut kula. Dadi buyut kula kandung namine Sofia. Gada ibu Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Terus kula niku asli tiang Damaran. Mulane ngadepi Gus Apang nggih pede mawon. Nggih pede sak pede-pedene. Ya bae ngadepi kula nggih pede karena penunggu Kudus niki kula. Tapi niki ngaos ngantos jam 3 nggih siap nggih. Sing perlu dingertosi para putu Mbah Hisyam niku kula tahu banyak lah, mboten usah maca biografi nggih ngertos. Kula pertama kenal beliau tentu karena beliau yang ditulis di Mushaf Menara Kudus. Ini ku wonten astapa asmanipun Mbak Arwani, Mbah Sa'roni kalian sinten? Mbah Hisyam. Delalah kula teng Jogja niku ngontrak niku teng dalem teng Ketonggo, terus banyak keluarga Mbah Hisyam sing kenal kula. Tapi yang lebih dari itu para putu harus ingat Mbah Hisyam nate ngaos teng Termas, nate ngaos teng Mbah Hasyim Asy'ari, terus nggih saged ngaji kitab. Tidak sampai hafal Quran tok ora iso ngaji kitab, iki raji kriminal. Nak pancen putune napa? Mbah Hisyam. Pemenah ya ora hafal Quran ora iso ngaji kitab. Tambah kriminal, tapi mboten melanggar pidana terus niku. Tapi niki penting kula aturno. Kula banyak baca tafsir. Saya ulang lagi, kula banyak baca tafsir. Di antara aturan ilmu itu cucu itu penjaga kakek, penjaga leluhurnya, bukan dibalik keramat nunut, keramat gandul. Karena mbah-mbah kita ini pasti meninggal dan yang menstatuskan mbah kita itu ya kita. Jadi jangan sampai cucunya Mbah Hisyam sampai iso kitab terus nyejarono Mbah Hisyam mau apal Quran tok. Sehingga lupa mensejarahkan beliau pernah ngaji di Mbah Dimyati Termas, pernah ngaji di Mbah Hasyim Asy'ari. Terus munamuni sementing Quran ra iso ngaji kitab lah niku sanad kondi wong mbahmu yo ngaji kitab sakmono suwene. Maksude iku nak goblok kok ajak-ajak ngoten gampangane ngoten kok angel temen redaksine niki. Maksude iku sampeyan nak kapok ya rasa ngundang kula diundang ya rapati seneng. Karena sesuai aturan Quran niku disebut dzurriyatam ba'duha min ba'd. Allah Ta'ala tidak cerita orang baik kecuali kebaikan itu diisnatkan ke bapaknya, ke mbahnya. Saya beri sekian contoh. Ngaji ini jam 3, setengah jam untuk Mbah Hisyam, setengah jam untuk maulid, setengah jam untuk kitab Sirajul Qorek, setengah jam ngamuk, terus cari izin karena materinya banyak. Kalau nak sampean potongannya ra paham 15 menit langsung berhenti. Jadi sampean harus pura-pura nopo paham sebatas ngantos jam 3. Sampean saya kita bedai, terutama putu-putu Mbah Hisyam. Nak anak ra pantes sudah kalah sepuh lho.
Pangeran itu pangerane wong akeh ta pangerane Nabi Ibrahim? Pangerane wong akeh. Tapi supaya orang itu punya asobiyah, punya rasa memiliki. Itu semua orang kalau berdoa bilang ya Robbi, duh pangeran ingsun. Itu secara mantek jelas salah. Fa inna wa ta'ala ilahul alamin. Allah itu Tuhannya orang banyak, dan hanya Tuhan kamu. Tapi supaya kamu merasa memiliki, bilang ya Robbi, duh pangeran ingsun. Lha iku cara malaikat itu tersinggung, enak pangeranmu ngakeh ngawur. Tapi malaikat alhamdulillah tidak berpikir seperti itu. Nah, agama juga sama, hadzal-din dinullah. Tapi Nabi Yusuf nang istilahno agama iku wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya ngikuti tradisi bapak-bapak kami dalam beragama. Padahal kaifiyatud din, kaifiyatul amal bihadzal-din niku pun masturah, pun mudawwana. Tapi diistilahkan bapakku. Aku anut Islam kau Islami bapakku, mbah-mbahku yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Apa itu prinsip dasar Islam yang nggak bisa dinego? Maka analana an nusyrika billahi min syai'. Begitu juga ketika Nabi Yakub mau kapundhut, am kuntum syuhada id hadar Yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid. Sekarang pertanyaannya, yang namanya Tuhan, Tuhane wong akeh apa Tuhane Nabi Yakub tok? Tuhane tiyang kada. Tapi supaya orang punya asobiyah, saya ulang lagi, supaya orang punya apa? Asobiyah, merasa memiliki, diistilahkan Tuhannya bapak-bapak kami. Kula suwun putu-putu Mbah Hisam mempertahankan pondok niki, ini pondoknya Mbah Hisam, ini pondoknya mbah saya. Aku nerusno Qur'ane mbahku, nerusno kitabe mbahku. Dengan seperti ini kamu merasa tamaluk. Nah, barokahnya merasa tamaluk itu tidak ingin lepas. Tapi nek kowe mikir Qur'ane wong akeh, agamane wong akeh, terus kowe saenakmu dhewe. Makanya dulu bapak saya hafal Quran, buyut-buyut saya itu banyak yang hafal Quran. Nak ngandani kula iku ngeten tok. Hak kowe kudu hafal Quran. Nek ora hafal Quran anakmu ora hafal luwih duwe alasan, bapake ora hafal. Di pembunuh generasi itu yang pertama. Jadi bapaknya alim hafal Quran, anaknya ora alim, apa meneh maklaran, putu tambah nemen. Mergo di alasan bapakku ya ora hafal. Kemudian nak bapakku ya ora hafal maklaran, tambah di alasan meneh. Sehingga diistilahkan di Quran kebenaran pasti diisnadkan dzurriyatam ba'duha. Jadi ini peringatan sekaligus ngamuk, semua terserah oleh nafsiru piye, pokoke kula butuh ngomong ya ngomong ngoten mawon sing ijek orisinil. Sehingga silsilah itu penting. Mulane cara Mbah Mun guru kula niku, aku muga ora di murid ngalim ya isin. Ya udah isin gimana? Misalnya zaman Mbah Mun diwaca Doroba Zaidun Amron. Tok murid berhubung goblok diwaca Doroba Zaidin Amrin. Lah wong putu murid maca ngono, putune maca ngono, jare sanate kok Mbah Mun, pusing gak ya? Jadi murid ini pembunuh sejati ketika pembunuh kealiman gurune sejati itu semua kan ngirane ku wacanan kok Mbah Mun. Padahal goblok-gobloke dhewe. Tapi ajak-ajak. Mulane murid itu kudu alim ben gurune di harkat dan martabat. Itu ribet. Terus sehingga kenapa nabi terbaik itu justru nabi paling akhir? Karena normali wong saiki luwih pinter timbang wong dhisik normali. Misalnya sampean wong Kudus saiki untuk ilmune Mbak Arwani, untuk ilmune Mbah Hisam, ilmune sinten kathah lah. Terus roh ilmune Mbah Raden Asnawi, ilmune Mbah Maksum, Mbah Asnawi Sepuh, kudune luwih alim. Mbah Turaihan, mereka do ngarang kitab karek nyinaoni iso kabeh. Kudune luwih pinter. Tapi alhamdulillah kok ora. Lah ora iku Imam Sopan. Wonten kanca kula niku ora tau maca Wahab. Macane takrib. Tak takoki kenapa maca takrib. Sungkan bisa nyanyi Mbah Mun. Mbah Mun wis maca Wahab aku takrib wae. Jare. Lah kok ora alim kaya Mbah Mun? Gak de sopan, wis nandingi guru gak sopan. Ya mbok nak madhape sampean ngono, ana putune Mbah Hisam, Qur'ane rapati lanyah, mergo ora kepen nandingi Mbah Hisam. Iku ya bagian dari kesopanan. Tak kei solusi, mau tak gosok tapi tak kei solusi. Dadi anggap ae nek sampean ora salim Mbah Hisam niku mimba bitawadhu, napa? Tapi niku muga-muga yang sangat muga-muga. Ketoke ora fakta, ketoke ya pokoke muga-muga ngono. Terus mangke kersane barokah kula waosaken kitab-kitab peninggalanipun Mbah Hisam.
Saya kalau cerita sidik tentang qiraah sab'ah. Ini kemudian sesi kedua nih. Qiraah sab'ah niku Asy-Syatibi fi sab'ah bimanzilatin Nawawi fil fiqhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil fiqhi Syafi'i. Jadi orang tahu mazhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Itu maksud nazuman yang terkenal Syatibi ya. Jadi tidak bisa ndak. Meskipun sebetulnya Imam Syatibi sendiri itu ya punya indukan. Ini niku Abi Amrin Ad-Dani. Jadi Abi Amrin Ad-Dani ini sebenarnya yang hakikat indukan sab'ah. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qiraatis Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti sab'ah itu lahir dari mana? Kalau secara talaki lahirnya sab'ah itu dari riwayat al-qiraatu sunnatun mutaba'ah, qiraatu sunnatun mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya beri sekian contoh bahwa sab'ah itu bisa dianalisis, dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada hamzah satu ditambah ada lagi karena istifham, ya normalnya dibaca semua. Misalnya a'jamiyun, memang a'jamiyun itu maknanya orang ajam, memang sudah berhamzah. Lalu ada hamzah istifham, kemungkinannya ya bitahqiqil hamzatain, terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua hamzah ini jejer, kemungkinannya kita baca idgham, berarti baca a'jamiyun. Tapi sanad kita qiraatu Asim min riwayati Hafs bacanya apa? Tashil, sehingga kita baca apa? A'jamiyyu wa arabi. Begitu seterusnya di semua tema-tema sab'ah. Nah, kenapa hamzah itu bisa jadi korban? Karena hamzah ini huruf oportunis. Sebenarnya sampean bingung nggak lah? Enggak sekali ketok bingung tak lereni. Mulanya sampean harus pura-pura paham atau paham betul. Saya beri sekian contoh. Sampean kalau ngaji sorof, itu kan amanah yu'minu imanan, terus ujuk-ujuk fahuwa mu'minun wa dzaka mu'manun, terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab sab'ah nih, kitab tinggalane Mbak Isam. Kula ge gadah. Yo gadah tahu tak sinaoni. Kalau cucu Mbak Isam ingin bersaing kalian kula kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang kula. Macane bener di. Aja muk didokumen tok ora diwaca. Nak ndelok kumuwe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampeyan rasa tersinggung biasa mawon. Kula beri contoh nggih. Amana asluhu a'mana ala wazni af'ala istama'at alhamzatani. Walhasil terus faqulibat saniyatuhuma napa? Alifan. Dadi napa? Amana. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis. Amanah diganti alif karena harokatnya fathah. Harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu. Maka ada qiraah yu'minu, mu'minun, bukan mu'minun tapi mu'minun, yaitu qiraahnya Abu Ja'far Al-Qari. Nah sekarang amana yu'minu i'manan, harusnya i'manan diganti jariyah menjadi apa? Jadi ubdilat al-hamzatus saniyah ya'an liwuku'iha ba'dal kasrah. Tadi a'mana ubdilat hamzah saniyah alifan liwuku'iha ba'dal fathah. Normalnya yu'minu juga dielal, tapi Imam Asim ini aneh. Amana dielal, innalladzina amanu dielal, bukan a'manu. Tapi yu'minu tidak dielal. Masdar dielal lagi, isim fa'il tidak dielal, qad aflahal mu'minun. Fi'il amar dielal lagi, wailaka amin, bukan wailaka amin tapi wailaka amin ala wazni af'il. Awas tuh kena bingung langsung tak lereni. Lanjut. Sehingga hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafdhi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah, gara-gara gak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga. Apakah ketika ditulis wawu itu hamzah apa memang wawu? Ayo saya jawab sing putu-putu Baisam. Ketika ditulis wawu itu hamzah apa wawu? Nah, Imam Asim milih partai itu wawu, sehingga beliau baca walam yakullahu kufuwan ahad. Padahal seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kufan.
Karena dari mahmuslam kafa yakfa'u kuf'an wa maknane walam yakullahu kufan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kuf'an itu mahmus lam. Kalau dibaca wawu orang ngira itu nakis, padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga persaingan di sab'ah, kalau boleh dibahasakan persaingan, itu ada yang baca kufuan, ada yang baca apa? Kuf'an. Mulane wong kok jomo sinau sab'ah tok bar setor wis gak roh alasane. Ya tak warai sampean. Mesti tak warai mbek ngamuk nih. Sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknanya ngenyek iku hazaa yahzau hus'an harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi dong ya. Karena ditulis suratil ya. Sehingga dibaca apa? Yastahzi. Nah itu terjadi perdebatan ulama karena di Rasm Utsmani hanya tertulis wawu ya alif. Kalau sampean latihan khot jaa umruun, setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhamma. Kalau ro'a itu imro'an ditulis alif. Yuk, jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marartu bimri'in ditulis pakai ya karena ba'dal kasr. Sama-sama maknanya ya seorang umruun itu, tapi khina raf'i kutibat bil wawi wa khina nasbi bil alif wa khinal jarri atau wa khinal kasroh bil ya. Yo angel tenan ngaji sapah. Nak dipikir nganti ngene. Dia nak fotokopinan setor bariku wis ya sudah selesai. Sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbah Hisham termasuk menekuni itu karena beliau diperintah Mbah Munawir untuk ngaji sama Mbah Arwani. Padahal dulu temannya. Karena yang lebih dulu belajar sapah siapa? Mbah Arwani. Tapi sab'ah itu bisa dianalisis. Ya caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam sab'ah yaitu hamzah. Makanya tadi misalnya Al-Ana misalnya. Fir'aun itu ketika mau mati kan iman. Ya kita tahu ya Fir'aun setelah mau mati terus Jibril gak terima. Kok enak nih dunia kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rontok-rontok piye, rontok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli. Tapi ra dijejeli tekek ke sama. Iku go sapang karena enggak ada tekek pas iku dijejeli napa? Turab. Fadassa fi fihi at-turab. Terus sambil ngendikan al-ana waqat asaita qablu. Kita tahu harusnya lafaz itu hanya al-ana ing dalam saiki. Yaitu hamzahnya hamzah bawaan al, terus ketambahan hamzah istifham. Mestinya ya al-ana ono to ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman, waqat asaita qablu dhisik kowe kurang ajar kok enak. Wong kurang ajar kok husnul khotimah. Nah kurang ajare mau terima delok film gak masalah, iki kurang ajar nganti ngaku pangeran. Dadi yo ana malaikat sentimen, dadi ana wong ape husnul khotimah ora oleh. Tapi cara kula wis setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah yo mangkel tenan. Karena dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nak delok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti idgham. Ya harusnya bacanya ajamiyu wa arabi. Tapi karena qiraah sunnatun mutabah, guru-guru kita baca tasil ya kita baca ajamiyu wa arabi atau tasil. Begitu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sab'ah. Sekarang terakhir, contoh terakhir. Mungkin paling 10 menit nih. Nanti mulai bingung, alhamdulillah ini karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknane cerita itu apa? Ini saya menghormati Mbah Hisham karena beliau guru sab'ah. Sing maknane cerita itu naba'a. Ya kan amma yatasaalun anin nabilah. Maknane naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah, ya masih pakai hamzah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berarti nabi critakno sira. Umumkan ke semua hambaku anni anal ghafurur rahim. Ketika seorang nabi punya tamu, wa nabbihum ad-dhaifi, semuanya pakai hamzah. Nah, sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah, di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin. Ya ayyuhan nabiu. Dong nggih. Lu dong tenan to. Nah, ora leren. Paham ya? Ya pinter. Nak pinter berarti iso leren ya.
Jadi kemungkinannya loro cara Abu Nawas, mulang wong pinter ya leren uga ora ana gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren ora ana gunane. Sing wong pinter ora ana gunane mergo nguyahi segara taksilul hasil, sing ora paham diulang ya ora ana gunane mergo dadi wa ala kulli halin rasido jam 3 ngoten mawon wae karena maknane nabaa itu cerita, wan nabiyyu adalah orang sing mumbiun anillah atau nabiun anillah, disebut nabi ibadi wa nabihum andaifi. Nah, di sini hebatnya Imam Nafi' bukan baca ya ayyuhan nabiyyu tapi baca ya ayyuhan nabiu pakai hamzah. Karena memang dia tidak nakis, dia itu mahmus lam. Mahmus apa? Lam. Makanya ada cerita meskipun itu dhaifah, itu ada orang Bani Tamim. Bani Tamim itu satu suku di Arab. Itu sowan Kanjeng Nabi, nimbali Kanjeng Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Terus Nabi gujeng sambil tertawa, Nabi ngendikan ana Quraisyun, saya ini orang Quraisy. Nah orang Quraisy itu diskusinya, logatnya, cara ngendikannya anti hamzah. Makanya terjadi kaidah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Sehingga orang Quraisy gak suka baca huzuan tapi gak suka baca huzuan tapi baca apa? Huzuan. Gak suka baca kufuan tapi kufuan. Orang Quraisy gak suka bilang ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Makanya terus masyhur dalam ilmu qiraah sab'ah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Jadi orang Quraisy suka apa enggak suka hamzah, orang Banu Tamim suka hamzah. Tapi itu menjadi barokah. Andai kan tidak ada qiraatu Nafi', maka kita tidak tahu kalau kufuan itu aslinya kufuan. Kita tidak pernah tahu kalau ya Nabi Allah dari ya Nabi Allah. Nah di sini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jibril mengajarkan satu model bacaan, as'alullah ta'ala mu'afatah, inna ummati la tutiku dzalik. Saya mohon sekali jangan seperti itu, umatku tidak akan mampu. Sakanya falam azal astazidhu, saya minta pertambahan sampai menjadilah qiraah apa? Sab'ah. Karena ada beberapa daerah yang nglafat no hamzah itu tidak bisa. Apalagi hamzah model makhraj kudus, wis kangelan tenan muni a ora iso. Sampai a, sampai gurune ustad, oh iki mlebu ya. angel diterangno terus. Sehingga hamzah ini huruf pantangan. Nah, karena hamzah itu makhrajnya berat, terus dimukhaffaf dengan cara mengganti dengan huruf sing tunasibul harokah. Ingkanat ba'dal fathah diganti alif amana. Normalnya ba'dad dhammah diganti wawu. Harusnya tidak yu'minu tapi yu'minu. Makanya ada qiraah yang yu'minu mu'minun. Nah itu logikanya ngoten. Kowe dirungokno wae paham ora pokoke. Mondong niku. Nah itulah teman-teman reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bawadud Nur Salim atau Gus Baha saat Gus Baha itu ngaji di acara Haul Mbah Hisam, Kiai Haji Hisam Hayat dari Kudus, dan beberapa hal yang bisa kita catatkan dalam rangkuman ngaji kita bersama dengan Gus Baha kali ini, diantaranya yaitu yang pertama adalah bahwasanya anak cucu Mbah Hisam itu harus paham bahwa Mbah Hisam itu selain fokus ngaji Quran dan sebagai penghafal Quran, tetapi beliau itu juga ngaji kitab di Termas, di Mbah Dimyati Termas, dan pernah ngaji di Mbah Hashim Asy'ari, sehingga beliau itu menjadi salah satu ulama yang ditulis dalam Mushaf Menara Kudus bersama dengan Mbah Arwani dan Mbah Syahroni Kudus. Maka dari itu para anak cucu dari Mbah Hisam ini tetap harus ngaji, bisa ngaji Quran dan bisa juga ngaji kitab. Jangan sampai ketika hanya bergantung atau gandul pada keramatnya Mbah Hisam sementara ngajinya itu tidak serius. Tetapi tetaplah ngaji dengan serius, hafal Quran dan menguasai ilmu kitab. Karena nantinya jangan sampai orang taunya itu kalau Mbah Hisam itu ya hanya penghafal Quran, karena cucunya tidak ada yang ngaji kitab. Nah, sebab identitas dari status leluhur itu tergantung anak cucunya nanti. Nah, maka dari itu agar apa istilahnya ya, status dari Mbah Hisam ini tetap sebagai
penghafal Quran, orang yang fokus pada keilmuan Al-Quran, tetapi beliau juga jangan dilupakan bahwa beliau itu juga ngaji kitab-kitab, baik itu di Mbah Dimyati Termas maupun di Mbah Hasim Asy'ari. Kemudian Allah itu Tuhannya semua makhluk, ya, semua makhluk hidup. Tetapi ketika kita menyebut Allah itu bersanad dari Nabi Ibrahim itu dengan sebutan Ya Robbi atau Tuhanku. Kemudian dalam hal agama, Nabi Yusuf juga menyebutkan agama sebagai agamanya bapakku Yakub, agamanya simbahku atau Nabi Ishak, agamanya buyutku atau Nabi Ibrahim. Padahal agama dan juga Allah itu ya juga untuk seluruh manusia. Nah, kenapa disebutkan sebagai Ya Robbi atau Tuhanku atau agamaku? Itu karena agar kita merasa memiliki agama dan juga memiliki Allah. Sehingga pantaslah kenapa Nabi terbaik itu justru Nabi terakhir, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Karena kebaikan leluhur itu tergantung pada baiknya keturunan. Karena Rasulullah Muhammad SAW yang demikian baiknya, bahkan bisa dikatakan sebagai insan yang paling sempurna, sehingga status leluhurnya itu juga menjadi terkenal kebaikannya. Jadi nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Ibrahim dan sampai Nabi Adam itu statusnya tetap menjadi terkenal kebaikannya itu karena karena kebaikan atau kesempurnaan dari Rasulullah Muhammad SAW ini. Kalau nggak ada Rasulullah Muhammad, ya tentu saja kita nggak bisa mengenal adanya nabi-nabi sebelumnya, bahkan sampai Nabi Ibrahim dan sampai Nabi Adam. Ya, intinya adalah bahwasannya kebaikan leluhur itu tergantung pada baiknya keturunan, bukan sebaliknya ya, bukan sebaliknya. Kalau baiknya keturunan itu hanya karena kebaikan leluhur, itu harusnya sebagai motivasi saja. Tetapi kalau pada dasarnya adalah status kebaikan leluhur itu ya tergantung dari baiknya keturunan. Kemudian di ngaji kali ini ada tentang sejarah qiraah sab'ah atau membahas tentang qiraah sab'ah, di mana memang menjadi kajian fokus dari kajian dari Simbah Hisham Hayat ya, itu tentang qiraah sab'ah. Dan barokahnya qiraah sab'ah itu adalah kita bisa menganalisis dan mengetahui dasar maknanya Quran berdasarkan sejarah dan kondisi atau adat atau bahkan sampai ke logat cara bicara dari berbagai daerah di Arab. Mempelajari qiraah sab'ah harus dimaknai dari asal-usul sab'ah itu sendiri agar paham analisa pemaknaannya. Kemudian yang terakhir bahwasannya mengajari, tadi itu ada kesimpulan dari Gus Baha saat ngaji tentang qiraah sab'ah ini, yakni mengajari orang pintar itu tidak ada gunanya karena sama saja menggarami lautan. Kemudian mengajari orang bodoh itu juga sama saja tidak ada gunanya karena sama saja mengairi padang pasir. Itu istilah yang digunakan untuk menyindir dari para audiens. Ya sih, nyindirnya juga nyindir bagus ya, karena biar nanti semangat untuk belajarnya itu tinggi. Terus khusus lagi adalah anak cucu dari Mbah Hisham Hayat Kudus. Nah mungkin itu teman-teman hal-hal yang bisa kita catatkan sebagai rangkuman. Tentu saja masih banyak kesalahan ataupun masih kurang sempurna, nanti bisa dituliskan atau diperbaiki dan bisa dikirimkan masukan di kolom komentar ya teman-teman semua. Terima kasih untuk kajian kali ini, cukup sekian. Semoga kita tetap istiqomah ngaji bersama Don Gus Baha, dan semoga kelak kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat dan menjadi berkah dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.